Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat. Mintalah perlindungan kepada Tuhan. Jadilah rendah hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Dan Dia mau menolong kita dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga keluarga dan diri kita sendiri merasa nyaman, tentram, dan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Dan jikalau seseorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini sebenarnya adalah teguran kepada orang Farisi dan bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, yang sampai detik ketika firman Tuhan ini disampaikan mereka tetap masih mengeraskan hati mereka, mendegilkan hati mereka, sehingga hati mereka tertutup untuk menerima firman Tuhan, apalagi mau melakukannya. Mereka sudah melihat apa yang Yesus lakukan, apalagi tanda mujizat. Di depan mata mereka, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau membuka hati mereka untuk percaya. Mereka tidak pernah melihat tanda mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, dan juga orang-orang yang berpenyakit kusta bisa disembuhkan. Bahkan lebih daripada itu, bahwa orang-orang mati juga bisa dihidupkan kembali. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hati kalau sampai tertutup itu bisa membahayakan kita. Banyak orang pada saat ini, sampai detik ini, masih mengeraskan hatinya. Masih tidak mau membuka hati dan pikirannya untuk menerima perkataan-perkataan Tuhan, menerima firman Tuhan. Bahkan masih banyak kita orang-orang yang mau merendahkan orang, merendahkan firman Tuhan, merendahkan orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati, saya mau katakan kepada kita, hati-hatilah. Kalau sampai kita benar-benar merasa merendahkan firman Tuhan, apalagi juga orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ingat hukum Tuhan akan terjadi kepada kita. Makanya janganlah mau ditutup hatimu dengan kuasa iblis. Iblis yang menutup hati kita sehingga kita susah untuk apa? Untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama seperti orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sering sekali mendengarkan firman Tuhan. Mereka adalah imam. Mereka sering beribadah. Dan saudara-saudara, ada banyak orang juga yang sering beribadah, sering mendengarkan firman Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir, ya mendengarkan firman Tuhan, beribadah, bolehlah. Tapi untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, nanti dulu. Kan begitu. Ada begitu banyak orang yang seperti itu. Ibadah boleh. Pertanyaan, ibadah PHD dan sebagainya, boleh. Tapi kalau untuk melakukan firman Tuhan, nanti dulu. Karena belum saatnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan sampai hati kita yang seperti itu. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, nanti apa dikatakan? Sebab aku datang
Aku tidak menjadi hakimnya. Ya, Yesus datang bukan untuk menghakimi. Tapi apa yang dikatakan di sini saudara-saudara, siapa yang akan menghakimi mereka? Di ayat 48 dikatakan saudara-saudara, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan itu yang akan menghakimi orang-orang yang tidak mau menyerahkan dirinya dan percaya kepada firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa itu contohnya? Misalnya Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan kena hukum. Saudara-saudara, firman Tuhan itu yang akan menghakimi kita yang tidak mau percaya kepada apa yang Tuhan katakan dan tidak mau melakukannya. Dan ada begitu banyak lagi firman Tuhan yang berbicara soal hukum ketika kita mengeraskan hati kita, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, makanya buka hatimu. Jangan keraskan. Sampai kapan? Mari kita berpikir bahwa hidup kita ini hanya sementara saja. Sementara saja. Sebentar kita juga akan layu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Coba kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi ketika kita akan meninggal? Tuhan panggil kita. Saatnya tiba penghakiman itu sendiri. Walaupun di sini dikatakan Yesus tidak datang menjadi hakim, tapi memang Yesus di situ sendiri sebenarnya adalah hakim di akhir zaman. Walaupun dikatakan itu sama, tidak berlawanan. Walaupun firman Tuhan itu dikatakan yang menjadi hakim. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, makanya mari berpikir ulang untuk tidak mengeraskan hati kita, untuk tidak mendegilkan hati kita. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya dari firman Tuhan ini. Kalau di ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Bayangkan mereka sering melihat tanda mujizat tapi mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Itu mungkin karena mereka merasa bahwa apa? Bahwa kehormatan mereka sedang tergerus, wibawa mereka sedang tergerus kepada Yesus. Mereka berpikir soal hanya kedagingan, padahal mereka sebenarnya tidak sadar, dibutakan. Sama seperti yang dikatakan di sini di ayat 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Coba bayangkan itu. Buta mata mereka. Jadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan buta, tidak akan bisa melihat kebenaran, tidak akan bisa melihat kemuliaan, tidak akan bisa melihat keselamatan. Maka berpikir-pikirlah ulang, saudara-saudara, ketika kita tidak mau membuka hati kita, bahwa hukuman akan datang kepada kita. Oleh karena itu, apalagi jangan sebaliknya. Kadang-kadang kita tidak mau percaya kepada firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan sama seperti Farisi ini, tapi sering sekali kita mau menghakimi orang lain dengan firman Tuhan itu sendiri. Itu yang lebih membahayakan. Maka jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kali ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan supaya kami jangan keras hati dan menutup hati kami, degilkan hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami dan melembutkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, menerima Engkau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya keselamatan akan kami terima. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, janganlah mengeraskan hati lagi, tapi lembutkan hatimu, buka hatimu. Ketika kita membuka hati kita, maka keselamatan sedang datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita berhenti mendengarkan firman Tuhan, maka berhentilah berkat-berkat, bahkan keselamatan akan terhenti kepada kita. Salam.